Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan-kawan semuanya, mengawali perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa dan tawakal. Demikian kawan-kawan semuanya, pada kesempatan hari ini kami akan berbagi video terkait tanaman coklat, pengendalian hama bajing, pemberian unsur hara melalui penyemprotan supaya tanaman kita tetap stabil, tetap terus-menerus mengeluarkan buah dengan buah yang lebih mentes, lebih berbobot. Yang semoga di dalam video ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Jangan di-skip supaya tidak gagal paham, dan kami mohon dukungannya, partisipasinya supaya channel kami masih tetap bisa bertahan, berkembang, dan bisa berbagi di kesempatan yang akan datang. Di subscribe, di like, di share, di komen, dan dinyalakan tombol notifikasi. Kami doakan kawan-kawan semuanya yang subscribe, yang like, yang share agar senantiasa dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Lanjut kawan-kawan, pada kesempatan hari ini kami akan berbagi pengendalian hama bajing pada tanaman coklat, yang dimana hama bajing itu kan kawan sangat menggemari buah coklat dengan rasa manis. Bisa kan kawan pergunakan bahan baku, bahan utama, yaitu bahan aktif yang ada di merek produk ini kan kawan. Ini mereknya kawan-kawan simak, di Metoat. Ini mereknya di Metoat kan kawan. Ini ada di merek produk yang lain. Banyak produk yang mempergunakan merek ini, bahan baku ini. Banyak merek produk mempergunakan bahan utama di Metoat atau bahan aktif ini, karena ini sangat efektif mengendalikan untuk di tanaman kakao, cukup efektif mengendalikan hama bajing pada buah coklat kita, dan hama helophytis penyebab bantat pada buah coklat kita, dan hama kutu daun pada daun coklat kita. Untuk tanaman yang lain kan kawan, bisa mengendalikan lalat buah ataupun kutu daun, trip, tungau. Cuman di sini yang kita bahas ialah pengendalian hama bajing pada buah coklat kita, helophytis penyebab bantat pada buah coklat kita, dan kutu daun yang ada di daun pohon coklat kita. Ini kita pergunakan kan kawan, 15 ml per tangki. Ini penyemprotan 10 hari sekali. Bisa kita tambahkan untuk lebih mengikat supaya tidak mudah tercuci hujan, bisa bertahan lama. Kawan-kawan bisa pergunakan kalsium 3 sendok per tangki 16 liter ini kan kawan. Ini cukup lumayan bagus untuk memberikan kestabilan tanaman kita supaya tidak mudah terserang oleh virus maupun bakteri. Ini kalsium ini. Ini kan kawan bisa pergunakan ini 3 sendok. Dan untuk merangsang terus-menerus keluarnya buah, bunga sebagai buah baru yang akan terus-menerus buah tiada henti, bisa kan pergunakan di sini kandungan utamanya dalam produk ini kan kawan, P2O5 50%. Ini sebagai penyerapan unsur hara secara maksimal fungsinya, baik melalui penyemprotan maupun dari tanah. Ini berfungsi untuk menyerap unsur hara secara maksimal. Yang kedua, K2O-nya ini 35%, ini untuk mengeluarkan, memicu keluarnya bunga supaya lebih banyak yang keluar dan lebih banyak yang jadi, dan tanaman kita lebih berbobot. Apabila itu tanaman rasanya manis, akan lebih manis, akan lebih merah, dan akan lebih tebal, lebih berbobot. Kandungan yang ada di merek ini. Bisa merek yang lain, yang penting sama akan kawan pergunakan dengan merek yang lain, tapi bahan aktifnya sama. P2O5 50% dan K2O-nya itu 35%. Ini bisa kan kawan pergunakan 3-5 sendok per tangki. Kita campurkan dengan kesemuanya ini. Dalam ini tangki 16 liter, lakukan penyemprotan 10 hari sekali kan kawan. Lakukan penyemprotan 10 hari sekali supaya
tanaman kita tetap stabil, mengeluarkan buah terus-menerus, dan terhindar daripada virus dan bakteri, dan terhindar pula daripada serangan hama bajing. Ini kan kawan harus pada waktu mempergunakan produk ini kan kawan, ini harus memakai masker. Karena apa? Ini sangat sangat tajam baunya, sangat luar biasa bau, sehingga hama bajing itu tidak menyukai produk ini kan kawan. Bahan utama yang ada di merek produk ini yaitu dimetoat. Ini wajib kan kawan pakai pelindung seperti ini. Kemudian waktu melakukan penyemprotan kan kawan bisa memakai helm seperti ini. Tujuannya apa? Biar mata kita tidak terteteskan oleh bahan utama ini. Karena apa? Karena waktu kita menyemprot kadang-kadang ada angin yang berlawanan arah, kemudian bisa mengarah ke tubuh kita, dan itu sangat tidak baik, berdampaknya pada tubuh kita, atas kesehatan kita. Apapun pekerjaan kita, kita wajib melakukan yaitu proteksi diri dari hal-hal yang membahayakan, terlebih di sini berkaitan dengan racun. Di sini kan kawan, ini sangat sangat kuat, sangat tajam baunya. Ini kawan-kawan harus segera cuci karena ini baunya di tangan nggak hilang 1 minggu di tangan. Apabila berada di pohon coklat tidak segera tercuci sama air hujan, ini bisa 10 hari bahkan lebih. Ini berada dan bau di tanaman, terlebih di buah coklat. Dan di sini kawan-kawan bisa lakukan pengendalian ini sesuai dengan kebutuhan yang ada di perkebunan kawan-kawan, yang tentunya kawan-kawan bisa memahami. Demikianlah yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat dan sukses selalu buat kita semuanya. Salam sukses buat kita semuanya. Selamat berjumpa di kesempatan yang akan datang. Selamat bertemu. Semoga sukses para petani, pejuang keamanan Indonesia, dan Gemah Ripah Luh Jinawi, Tonto Tentrem Kertora Harjo, untuk Indonesia Raya, Indonesia yang merdeka, yang pada kesempatan hari ini, tepatnya hari kemarin, Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya. Maka semoga Indonesia senantiasa jaya dan senantiasa kondusif, senantiasa berada di atas keamanan daripada hal-hal yang akan merugikan negeri kita Indonesia tercinta. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lakukan kan kawan penyemprotan dari buah seukuran ini untuk menghindari helopithis supaya hama itu bisa dibunuh secara maksimal. Karena apa? Karena telur helopithis kawan-kawan ditinggalkan oleh hama helopithis dari buah seukuran ini bahkan lebih kecil. Kemudian apabila kita lakukan penyemprotan dari seukuran ini, itu akan bisa mampu menembus pestisida yang kita semprotkan untuk membunuh telur maupun larva yang telah menetas. Lakukan penyemprotan 1 minggu sekali kan kawan. Lakukan penyemprotan 1 minggu sekali terus menerus supaya buah kita terhindar daripada bantat. Dan apabila kan kawan menyemprotkan pengendalian helopithis sudah besar, itu akan mubazir. Yang pertama, telur helopithis sudah menetas dan sudah merusak. Yang kedua, penyemprotan helopithis sudah seukuran ini kan kawan, ini tidak akan ada gunanya karena helopithis sudah merusak buah yang ada di dalam sini. Dan kemudian pestisida sudah tidak mampu menembus ke dalam buah ini kan kawan. Karena apa? Karena sudah tebal, lapisan lilin ini sudah tidak bisa ditembus oleh pestisida. Walaupun dikasih perkat mubazir, percuma. Maka tertepat melakukan pengendalian hama helopithis, lakukan dari seukuran ini atau seukuran ini, lakukan setiap 1 minggu sekali penyemprotan. Lakukan setiap 1 minggu sekali penyemprotan, bisa mempergunakan dimetoat bahan bakunya atau furponil. Kami pahami di sini kita mempergunakan apabila berbarengan dengan mengendalikan hama bajing, kita mempergunakan dimetoat. Tapi apabila mengendalikan khusus helopithis, kita mempergunakan yang pertama merek furponil yang ada di merek Regen. Terserah merek apapun, yang penting mereknya Regen. Yang kedua sipermetrin. Sipermetrin, lakukan pengendalian dengan sipermetrin itu kan kawan, itu memiliki fungsi ganda di waktu musim penghujan karena sipermetrin memiliki sifat hangat dan bisa mengurangi gejala busuk terjadinya busuk buah. Karena apabila kita mempergunakan merek sipermetrin, tanaman kita sudah terhangatkan dengan bahan baku yang ada di sipermetrin. Itu. Lakukan terus-menerus penyemprotan supaya tanaman kita terus-menerus berbuah kan kawan. Setiap 1 minggu sekali, baik penyemprotan buah, pengendalian helopithis, pencegahan busuk buah, maupun kestabilan daun tanaman kita, supaya tanaman kita tetap terus berbuah. Karena apa? Karena apabila daun itu rusak, tanaman kita tidak akan mampu memproses unsur hara, baik yang alami maupun yang kita kasihkan melalui pemupukan. Maka apabila daun itu normal, stabil, penyerapan unsur hara bisa secara maksimal. Itu kan kawan, yang perlu dipahami. Dan penyemprotan kawan-kawan, lakukan dengan penyemprotan yang paling efektif, yaitu penyemprotan embun. Di mana penyemprotan embun itu dia tidak menetes, dia merekat, supaya bahan aktif itu bisa terserap secara maksimal. Beda dengan menetes. Kalau menetes sudah pastinya boros. Yang kedua, tidak terserap secara maksimal. Karena mengapa? Karena bahan aktif yang ada, yang kita semprotkan itu lebih berat dibandingkan dengan air. Jadi yang tersisa apabila menetes itu tinggal air. Bahan aktifnya tinggal sekian persen. Banyak yang jatuh. Maka seperti inilah praktek penyemprotan dengan penyemprotan yang embun kan kawan. Cukup seperti ini. Angkat dari bawah naik ke atas. Kayak gini. Kayak gini kan kawan. Seperti ini. Cukup. Jangan sampai diupayakan menetes. Karena kalau menetes akan banyak terjadi mubazir.